Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tak henti-hentinya kita menjanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini Allah masih berkenan memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa sampai pada hari ke-28 ini, dan insya Allah sisa 2 hari lagi kita akan menyelesaikan bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri dan santriwati Pondok Pesantren Arisalah Batu Tangang, para anggota Sanat TH khusus Makassar, para hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati Allah. Pada sore hari ini sejatinya tidak ada tema yang bisa kita bahas, tetapi paling tidak karena ini sudah ada di penghujung bulan suci Ramadan, tentu kita ingin membahas yang biasa kita lafalkan, yang biasa kita ucapkan di setiap selesai Ramadan, yaitu takbir. Nah, kira-kira sebenarnya apa itu takbir itu? Mungkin tadi Najmi juga tanya-tanya, kenapa mesti orang, apa tanyanya? Ya, kenapa katanya. Apa itu? Paham itu takbir? Apa itu takbir? Tidak tahu. Kasihan ini. Jadi Najmi pada saya tanya, kenapa apa itu sebenarnya maknanya takbir? Kenapa mesti orang bertakbir dan seterusnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini saya ajukan supaya dia mencerna. Oh iya ya, kenapa mesti takbir? Nah, kalau kita lihat di kamus-kamus bahasa Arab, takbir itu kan masdar ya? Iya, masdar. Dari film hadi apa itu? Coba takbir. Kenapa bisa berubah menjadi takbir? Dari film hadi apa? Biasanya dalam sarraf itu apa? Dari kata apa itu yang bisa menjadi takbir? Dari kabbaro. Kabbaro. Coba di wazan kasih keras. Kabbaro yukabbir takbir. Ya, kasih keras sih. Kabbaro. Kabbaro yukabbir takriban takribatan takroban. Takbiratan takbaron. Takbiratan takbaron tikroban. Tikbaran. Mutakarroban mukabbirun fahuwa mutakabbirun fahuwa mukabbirun wadaka mukabbarun kabbir latu kabbir mukabbarun. Jadi kalau kita lihat fi'il madinya itu kan asalnya dari kabbaro yukabbiru takbiron. Jadi pada umumnya setiap lafal atau lafal yang ikut wazan kabbaro itu artinya berkali-kali. Karena semua lafal yang ikut fi'il sulasi mazid rubai yang ditambah tasydidnya ya di kabbaro itu biasanya bermakna tikrar, pengulangan. Makanya takbir itu tidak bisa diucapkan sekali, tapi takbir itu pasti berkali-kali. Nah, takbir ini kan asalnya dari kata kabaro. Kabaro itu kalau dalam kamus-kamus itu kita cari, itu berasal dari apa? Bermakna lawan kata sigor. Ya, jadi disebut di situ adalah lawan kata dari sigor. Sigor itu anaknya kecil, berarti kabaro itu artinya besar. Itu makna aslinya. Nah, besar di sini itu dimaknai ada yang positif, ada yang negatif. Besar yang kemudian menjadi kata takabbur dari kata takabbaro itu jelek karena bermakna sombong. Sedangkan kabaro yang menjadi kabbaro yukabbiru takbir itu bagus karena itu bermakna membesarkan. Nah, ini yang lafal ini yang hati-hati. Jadi tidak selamanya makna kabaro itu bagus. Ada yang negatif. Nah, yang negatif itulah yang berasal dari kata takabbaro, takabbaru takabburan. Artinya sombong, bermakna sombong. Apa sih sombong itu?
Ya, paling tidak dalam kamus-kamus itu dikatakan ayyaral insanu nafsahu akbar min ghairihi wa a'zama. Seseorang yang melihat dirinya lebih besar, lebih agung, lebih mulia daripada orang lain. Itu definisi sederhananya sombong. Jadi sombong itu melihat orang lain, melihat diri sendiri lebih pintar, lebih hebat, lebih tampan, lebih bagus, dan macam-macam lah. Yang penting lebih-lebih. Tapi pada dirinya, nah, dibandingkan dengan orang lain. Maka kalau begitu itu sombong. Makanya perlu hati-hati. Jangan sampai kita melihat lebih mulia kita ini dari dari orang lain, lebih soleh dari orang lain. Nah, itu bahaya itu. Karena kalau itu yang muncul dalam diri kita, berarti itu masuk definisi takabur atau masuk definisi sombong. Kalau sudah melihat dirinya lebih mulia dari orang lain, lebih hebat, lebih pintar dari orang lain. Itu makanya perlu hati-hati karena sifat ini berbahaya. Kenapa kemudian iblis binasa? Ya karena takabur, karena sombong. Makanya diabadikan dalam Al-Quran, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan saya dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Masuk api mau diselevelkan atau disederajatkan dengan tanah. Nah, itu sombong itu. Karena merasa lebih mulia dari Nabi Adam, padahal sama-sama makhluk atau ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang hati-hati betul kita. Nah, at-takabbur itu 'alallahi at-takabbur 'alallah. Jadi kalau sombong itu adalah menganggap besar di hadapan Allah bil imtina'i min qabulil haqqi wal id'ani lahu, dengan tidak menerima kebenaran dari Allah, tidak menerima perintahnya. Itu berarti Anda sombong kalau ada perintah Allah lalu tidak mau terima. Kenapa sih sholat ini diwajibkan? Kenapa zakat diwajibkan? Kenapa puasa diwajibkan? Nah, itu kita bisa masuk kategori sombong kalau ada sikap dan perilaku yang seperti itu, menolak perintah Allah, merasa lebih besar daripada Allah. Itu yang bahaya. Inilah yang perlu kita hati-hati. Nah, takabur ini kita perlu bagi dua lagi. Takabur itu ada dua, takabur bagi Allah, takabur bagi manusia. Kalau takabur bagi Allah sah-sah saja, tapi bagi manusia itu tidak boleh. Kenapa Allah berhak takabur? Makanya ada sifatnya Allah, Asmaul Husna itu Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir itu apa sih? Orang yang sombong. Jadi Al-Mutakabbir itu artinya zat yang sombong. Allah menisbatkan dirinya sebagai zat yang sombong. Kenapa Allah kok menggelari dirinya zat yang sombong? Ya wajarlah. Kenapa? Definisi sombong itu adalah kalau untuk Allah itu antakunal af'alu hasanatan kasiratan fil haqiqah. Kalau seluruh perbuatannya itu mengandung kebaikan yang banyak. Seluruh sifatnya Allah, seluruh perbuatannya Allah, seluruh ciptaannya Allah itu kan ada kebaikan-kebaikan di situ. Jangankan makhluk yang berguna, makhluk yang menurut kita tidak berguna saja ada nilai-nilai kebaikannya. Karena itu dalam Al-Quran, ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang engkau ciptakan di dunia ini yang dalam keadaan batil, sia-sia. Pasti ada nilainya, pasti ada kebaikannya. Itu kenapa kemudian Allah disebut Al-Mutakabbir, karena seluruh perbuatannya, baik itu ciptaannya dan seterusnya, itu mengandung kebaikan yang banyak, kebaikan yang luar biasa. Wa zaidatan ala mahasini ghairi, dan pasti kebaikannya itu lebih dari kebaikannya makhluknya. Pasti kebaikannya Allah melebihi kebaikannya makhluknya. Maka wajarlah Allah disifati dengan sifat Al-Mutakabbir, artinya zat yang maha sombong. Tapi itu tidak negatif bagi Allah, karena memang Allah tidak punya kekurangan. Allah tidak punya Allah punya kelebihan, Allah tidak punya kekurangan. Dan setiap perbuatan Allah selalu ada kebaikan yang banyak di dalamnya.
Nah, itulah mengapa Allah itu disebut dengan mutakabbir. Nah, yang kedua, makna takabbur yang negatif itu kalau pada manusia, pada makhluk. Kenapa? Misalnya ayyakuna mutakallifan lidzalika, karena dia misalnya melakukan kebaikan itu kan terpaksa. Jadi ada tujuannya, ada keinginannya. Allah melakukan sesuatu tidak ada tujuannya. Maksudnya tidak ada timbal baliknya dari makhluknya. Mau kita beribadah atau tidak, kan Allah tetap maha besar, tidak akan berkurang. Nah, kalau kita melakukan kebaikan kan selalu ada. Kalaupun kita ikhlas, ya paling tidak mengharap ridhonya Allah, kan ada harapan. Paling tidak mengharap pahala Allah, mengharap surga Allah. Kalaupun urusan manusia, paling mengharap pujian manusia dan seterusnya. Nah, itu kan mutakallifan namanya. Dia melakukan itu karena terpaksa. Ya, mutasyabbi'an. Ya, dia ingin disebut sesuatu yang hebat dan seterusnya. Jadi makanya kan kita ini tidak tidak sanggup kalau dicela, tidak sanggup kalau dihina. Karena itu tadi masih ada sifat-sifat sombong dalam diri kita semua ini manusia. Jadi susah itu dihilangkan manusia itu dari sifat kesombongan. Karena itulah selalu ada usaha. Selalu ada usaha. Nah, makanya tadi ada apa itu ya Najmiah? Takbir itu dengan takabur beda. Takabur itu tidak boleh bagi manusia. Bagi manusia. Kalau takbir harus malahan. Makanya coba ibadah apa saja yang ada takbirnya? Pernah dengar ibadah-ibadah yang ada takbirnya? Apa saja itu? Salat. Salat ada takbirnya tidak? Ada. Ada. Apalagi yang ada takbirnya? Puasa. Puasa ada takbirnya. Apalagi? Zakat? Zakat. Zakat ada takbirnya. Kalau haji? Ada. Ada semua. Pertanyaannya, kenapa ibadah-ibadah kita semua ada takbirnya? Kan begitu. Karena potensi dalam diri kita ini ada takabur, ada kesombongan. Maka untuk menekan kesombongan itu, maka kita diperintahkan untuk banyak bertakbir. Bertakbir itu apa artinya? Ta'zimullah, mengagungkan Allah. Atau paling tidak isyraful qadri awil miqdari hissan aw ma'nan. Artinya memuliakan kedudukan Allah Subhanahu wa taala, isyrafu qadrillah, memuliakan kedudukan Allah Subhanahu wa taala, atau miqdar, ukuran Allah, membesarkan ukuran Allah, baik secara kasat mata atau tidak kasat mata. Yang pasti takbir itu adalah membesarkan kadar Allah dalam diri kita, membesarkan ukuran Allah dalam diri kita, baik secara kasat mata maupun secara maknawi. Ya, itu harus besarkan. Kenapa mesti dibesarkan? Karena khawatir kalau Allah tidak dibesarkan dalam diri kita ini, yang besar nanti adalah diri kita. Nah, itu kenapa kemudian kita membesarkan diri kita, membesarkan Allah dalam diri kita ini, karena khawatirnya kita menjadi besar, membesarkan diri sendiri, akhirnya menjadi takabur, bukan takbir. Makanya tadi katakan Najmi, ibadah-ibadah itu hampir semuanya ada takbirnya. Coba kita perhatikan, Salat hampir seluruh gerakan kita dirubah dengan takbir. Bahkan diawali dengan takbir. Allahu Akbar. Setelah itu setiap gerakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertanyaannya, kenapa mesti Allahu Akbar terus dalam salat? Karena sebenarnya disitulah kita ingin membakar kesombongan diri kita untuk menjadi kecil di hadapan Allah. Membakar kesombongan kita supaya kita kecil di hadapan Allah. Makanya kita mengatakan Allahu Akbar. Disebutkan Allah yang maha besar, supaya kita ini kecil. Wah, maka perbuatan-perbuatan kita dalam sholat itu mengindikasikan kekecilan kita. Contoh, angkat tangan Allah. Angkat tangan itu kan apa ya? Simbol apa itu kalau angkat tangan orang? Menyerah toh? Iya, menyerah, takut. Coba kalau ada orang mau ditembak, angkat tangan. Artinya kita dari seluruh perbuatan kita itu sudah simbol-simbol kecil, simbol-simbol bahwa kita tidak ada artinya. Makanya angkat tangan,
Itu sebagai kepasrahan kita kepada Allah. Kemudian mengulang-ulangi Allahu Akbar. Kepala yang sering sombong kita taruh di lantai, kita taruh di tempat sujud supaya jangan sombong. Itu kan simbol. Simbol-simbol semua yang menunjukkan kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Dan perbuatan itu kita lengkapi dengan ucapan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Lalu diikuti dengan perbuatan. Jadi ucapannya Allahu Akbar, kemudian perbuatannya menunjukkan bahwa betul-betul kita ini tidak ada apa-apanya. Betul-betul kita ini tidak ada artinya di hadapan Allah. Itu kenapa sholat begitu. Itulah karena saya katakan sholat itu kenapa ada takbirnya, karena seperti itu. Apalagi puasa. Puasa ini kan sebentar lagi kita takbir. Pertanyaannya, kenapa kita mesti takbir? Setelah walitukmilul iddata, setelah menyempurnakan hitungan puasa kita, walitukabbirullaha, kemudian kita bertakbir kepada Allah. Kan pertanyaannya, kenapa mesti puasa ini ditutup dengan takbir? Bahwa yang maha maha segala-galanya itu Allah. Buktinya kita ini diuji dengan kelaparan. Itu sudah luar biasa menderitanya. Bagaimana nih kalau Allah tidak kasih rezeki kita? Bagaimana jadinya kalau misalnya kita ini tidak bisa lagi makan dan minum? Betapa menderitanya kita. Maka Allah kemudian kita besarkan karena luar biasa ternyata Allah ini mendesain kehidupan kita ini, mendesain dunia ini sehingga kita selalu bisa makan, selalu bisa minum. Sehingga di akhir dari puasa ini ya kita membesarkan Allah. Cukup kita ini tidak ada apa-apanya. Baru disuruh puasa 1 bulan, menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar sampai terbenam matahari dan setengah mati. Bagaimana kalau Allah tidak kasih kita rezeki sama sekali, sehingga kita tidak bisa makan lagi, tidak bisa minum lagi? Kan luar biasa. Makanya kita takbir bahwa Allah yang maha segala-galanya. Termasuk zakat. Zakat itu kan diwajibkan malam takbiran. Supaya kita ini jangan sombong dengan harta kita. Terlalu mudah bagi Allah kalau kita ini sombong dengan harta. Terlalu mudah. Coba Najmi, bagaimana caranya Allah menghilangkan hartanya orang kaya? Kan banyak caranya tuh. Banyak. Apa itu diantaranya? Memberi zakat. Misalnya kasih sakit. Sakit kan butuh obat. Kalau berobat banyak keluar uang. Apalagi bisa kebakaran. Habis uangnya kalau kebakaran. Kalau kebakaran habis harta kita. Apalagi banjir. Iya. Banjir, kalau banjir, tsunami, habis harta kita. Angin, ada angin topan, ada puting beliung. Kalau itu ada, habis harta kita. Jadi kita tidak punya apa-apa. Maka dengan kita berzakat fitrah itu, makanya zakat fitrah itu wajib di malam takbiran. Supaya kita sadar bahwa kita ini bersyukur sekali karena Allah masih memberikan kita ini kehidupan. Allah masih memberikan kita ini kenikmatan di dunia. Jadi termasuk dengan materi yang ada. Jadi jangan sombonglah. Jangan sampai kita sombonglah. Itu zakat, puasa, sholat, haji. Coba kita lihat haji. Haji itu kan mulai dari Arafah sampai selesai hari tasyrik, takbir terus orang. Pertanyaannya, kenapa di haji juga takbir? Iya, karena sebenarnya disitulah takbir haji itu mengindikasikan bahwa kadang-kadang kan kita sombong karena suku, kadang-kadang kita sombong karena warna kulit, kadang-kadang kita sombong karena jabatan. Maka kemudian di dalam haji itu, terutama di wukuf itu, semua orang sama. Semua sama wukuf di Arafah, di tempat yang sama, di waktu yang sama. Tidak ada istilah tokoh agama, tidak ada istilah pejabat, tidak ada istilah kaya miskin. Semua sama di hadapan Allah. Maka kita kemudian mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Supaya kita merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu anunya. Makna-makna kenapa kemudian kita ini dibutuhkan untuk takbir. Jadi kita ini selalu disuruh untuk takbir. Kan masalahnya kita ini ada masalah. Apa masalahnya Najmi? Seringkali takbir kita ini cuma di mulut. Mohon maaf.
Seringkali takbir kita cuma di mulut, tapi tidak terbawa dalam kehidupan nyata. Berapa banyak di antara kita bertakbir? Ayo, sholat takbir, puasa takbir, zakat takbir, haji takbir, akhir puasa takbir. Hampir kita ini takbir saja di kerja. Tapi pertanyaannya, seberapa kuat pengaruh takbir itu dalam kehidupan kita? Kan itu masalahnya. Misalnya kita dalam sholat, di sujud kita takbir. Selesai sujud, kadang-kadang bukan takbir tapi takabur lagi yang muncul. Ya, di masjid-masjid kita bisa takbir, tapi di kantor-kantor kita takabur kembali. Takabur itu artinya sombong kembali, bukan takbir, menjadi takabur kembali. Jadi repot. Makanya kenapa Allah suruh berulang-ulang sholat itu, supaya selalu sadar bahwa kita ini kecil. Jangan sampai muncul dari dalam diri kita ini takabur itu. Karena kadang-kadang kita kalau ke pasar takabur, kita kalau ke mana, ke kantor takabur, kita di kampus takabur, merasa hebat dengan ilmu kita, takabur, merasa hebat dengan titel, takabur semua. Hampir kita ini takabur saja di kerja. Sehingga takbir itu selalu berulang-ulang dalam kehidupan kita, supaya takabur ini tertekan. Makanya dalam hadis itu Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibarin. Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada secuil kesombongan. Coba bayangkan itu. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga. Man kana fi qalbihi, kalau dalam hatinya itu ada misqalu dzarratin min kibarin, ada secuil kesombongan. Makanya karena dalam diri kita ini ada kesombongan, harus ditekan terus. Nah, bagaimana caranya menekan? Ingat asal usul. Kita ingat asal usul kita, supaya tidak muncul kesombongan itu. Ingat asal usul kita. Makanya dalam Al-Quran itu Allah berfirman, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Sampai di situ disebutkan hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Manusia itu tidak ada apa-apanya, tidak pernah disebutkan sebelumnya. Makanya disebutkan al-insan, manusia, karena manusia sering lupa, sehingga karena lupa sombong. Makanya coba dalam Al-Quran itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan. Allah menggunakan kata al-insan dalam kata khalaqal insan karena manusia sering lupa diri, sering tidak ingat asal usulnya. Padahal manusia berasal min alaq. Khalaqal insana min alaqin. Manusia itu cuma tercipta dari sperma, dari hal yang tidak berguna, kemudian menjadi menggelantung di dinding rahim. Tidak ada apa-apanya kita ini. Tiba-tiba mau sombong dengan keilmuan kita, sombong dengan apapun yang ada dalam diri kita ini. Maka ditegur oleh Allah. Ingat baik-baik, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Makanya disebut wa rabbukal akram, tetap Tuhanmu yang paling mulia. Karena jangan sampai muncul unsur-unsur kesombongan. Jadi caranya untuk menekan kesombongan supaya muncul takbir adalah ingat asal usul. Asal usul kita ini lam yakun syai'an madhkura. Kita ini tidak pernah disebutkan sebelumnya. Tidak membawa sesuatu ketika lahir, telanjang lahir. Tidak membawa harta, tidak membawa ilmu, tidak membawa apa-apa. Nah, kalau konsep ini yakni kita ingat asal usul kita, maka insya Allah tekanan terhadap kesombongan itu akan berkurang. Kesombongan intelektual, kesombongan jabatan, kesombongan kesombongan karena terkenal, kesombongan karena keturunan, kesombongan karena kekayaan. Ini semua merusak. Maka selalu kita ingat asal usul kita. Yang kedua, perbanyak takbir. Perbanyak takbir itulah yang akan menekan kesombongan dalam diri kita. Makanya takbir itu selalu berlawanan dengan takabur. Takbir menekan takabur,
kalau takbir jarang dilakukan, maka naik takabburnya. Saya ulangi, kalau takbir jarang dilakukan, maka yang akan muncul adalah takabbur. Ya, kenapa iblis itu tidak mau sujud? Karena sujud itu adalah indikasi takbir. Sujud adalah indikator takbir. Sehingga iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, karena itu berlawanan dengan sifatnya iblis yang berupa takabbur. Makanya orang yang selalu sujud kepada Allah, orang yang sering sujud kepada Allah, bukan sujud saja syariatnya, tapi betul-betul sujud secara substantif, maka pasti takabburnya menipis, bahkan bisa jadi takabburnya hilang. Tapi orang yang jarang sujud kepada Allah, maka yakinlah takabburnya akan naik, yakinlah takabburnya akan banyak. Oleh karena itu, banyak-banyak kita sujud supaya tidak sama dengan iblis. Jangan sampai kalau kita kurang sujud, akhirnya iblislah yang kemudian menyerupai, atau kita menyerupai iblis yang penuh dengan kesombongan. Jadi ingat, al-kibriya, sombong itu adalah ridai. Ya, pakaiannya Allah, sarungnya Allah, selendangnya Allah. Jangan kita pakai. Karena kalau itu yang kita pakai, maka kita telah mengambil selendang dan selendang dan sarungnya Allah. Pakaiannya Allah yang kita pakai. Jangan sekali-kali kita memakai pakaian Allah Subhanahu wa taala berupa kesombongan. Ya, ini sombong karena jabatan, sombong karena ilmu, sombong karena harta, sombong karena terkenal, sombong karena apapun itu dikurangi dengan cara memperbanyak takbir. Mudah-mudahan di akhir Ramadan nanti ini kita betul-betul memperbanyak takbir. Kita memperbanyak takbir kita, bukan sekedar lafal takbir, tapi takbir itu masuk ke dalam relung hati kita, sehingga kita kemudian tidak bangga kalau tidak kemudian naik ketika disanjung, dan tidak kemudian runtuh ketika dihina. Ketika dihina, ya kita kembalikan kepada Rasulullah, kita contoh Rasulullah. Rasulullah saja dihina, yang manusia sempurna, apalagi kita, sehingga tidak terasa kehinaan itu. Kalaupun kita disanjung, maka kita tidak perlu terlalu bangga dengan sanjungan itu. Kenapa? Karena Rasulullah manusia yang paling layak disanjung, itu pun membatasi diri untuk disanjung, apalagi kita ini. Ya, jadi cukuplah Allah yang memiliki sifat itu. Jangan sampai kita ini kemudian memiliki sifat-sifat sombong, karena itu berlawanan dengan takbir. Mudah-mudahan tinggal 2 hari Ramadan lagi, kita bisa betul-betul memanfaatkan esensi daripada puasa, dan betul-betul kita nanti ketika membaca takbir, betul-betul takbir itu muncul dari hati kita, bukan sekedar di mulut, tapi masuk dalam hati kita, sehingga menekan keegoan kita, menekan kesombongan kita, sehingga yang ada adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan hidayah, diberikan ketawaduan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering melafalkan takbir sekaligus mengamalkan takbir dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita semua dijauhkan dari virus corona, sehingga kita bisa hidup nyaman, hidup tentram bersama keluarga kita. Sekian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.